tutup. Gimana? Bu gimana bu? Buka tutup. Oke, coba kita pemanasan dulu. Keywordnya apa? Ada yang masih bingung? Keywordnya benar? Kalau saya bilang buka, maka kalian bilang buka, tutup. Kalau saya bilang buka, tutup, kalian jawab Buka. kalau saya bilang tutup, kalian jawab Buka. kalau saya bilang tutup buka, maka kalian jawab Oke, udah paham? Paham? Coba diulang. Kalau saya bilang buka, kalau saya bilang tutup, paham? Oke, kita mencoba ya. Tutup buka. Tutup. Ayo. Buka tutup. Buka tutup. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalian sendiri. Kita cari pemenangnya. Keywordnya apa? Benar salah. Oke. Saya cek ya. Udah sini. Jelasin dulu ya. Buka tutup. Buka. Udah ada paham ya? Semua siap? Kita konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah paham? Ya. Buka. Buka tutup. Tutup. Buka. Buka, tutup. Buka. Kalau ada yang salah langsung duduk ya. Oke? Tutup. Buka. Buka, tutup. Buka.
aja. Nah itu namanya kita bisa berempati adalah ketika ada beberapa teman kita merasa bahwa itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan ketika ditertawakan. Maka meskipun menurut kita itu bukan hal yang berat, tapi kita bisa berempati kepada dia. Seperti itu teman-teman. Paham? Oke. Nah, kalau teman-teman lagi sedih, biasanya kamu apa yang kamu lakukan? Main. Hibur. Bagaimana hiburnya? Ngajak makan, ngajak main. Ajak shopping. Jadi membuat dia agar perasaan sedihnya itu hilang gitu ya. Nah, menurut kalian bagaimana cara berbicara yang baik kepada teman? Lembut. Benar. Kalau misalnya teman yang ngegas, Santai. bagaimana ya? Sopan. Oke. Apa lagi? Santai. Oke. Apa? 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 Gak bikin tegang. Santai. Oke. Perlu nggak untuk berbicara jujur? Oke. Nah, itulah empati ya. Empati adalah memahami perasaan orang lain dan berada di sana untuk mendukung mereka. Nah, yang kedua menjadi asertif. Nah, ini yang akan kita latih nih, asertif. Yaitu sikap asertif membantu kita menyampaikan pendapat dan perasaan dengan jujur tanpa menyakiti orang lain. Dan begitu komunikasi jadi lebih sehat dan minim salah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau begitu saya yang nanya ya. Apa bedanya asertif sama jujur biasa? Ayo. Apa bedanya? Kejujuran biasa sama asertif. Oke, benar ya. Kalau asertif, kata kuncinya adalah kita tanpa menyakiti perasaan orang lain. Tapi kalau kejujuran, bisa saja kita menyampaikannya dengan cara dia jadi bisa sakit hati gitu ya. Itu adalah perbedaan asertif dan kejujuran biasa. Karena kita sering dengar ya, kadang kejujuran aja nggak cukup ya. Karena ketika kita dikritik, belum tentu kenapa? Oke, karena kalau misalnya orang dikritik belum tentu dia sedang siap loh untuk dikritik. Jadi kita butuh untuk tahu timingnya kapan. Pertama, yang tentu kita nggak boleh kritik orang di depan umum. Pas itu kan akan memalukan ya. Kedua, sampaikanlah dengan bahasa yang santun. Dan kejujuran itu juga bukan berarti belak-belakan ya. Kalian juga perlu memperhatikan kesopanan dalam menuturkan kata, gitu teman-teman, agar komunikasi kalian juga minim konflik. Nah, sekarang kita akan bermain role play. Ada yang tahu role play? Kita akan melihat contoh kondisi seorang teman yang tidak memiliki kemampuan empati dan tidak memiliki kemampuan asertif, serta kebalikannya, orang yang memiliki empati dan juga asertif. Nah, kira-kira ada 4 orang yang mau perwakilan maju ke depan? Atau saya tunjuk? Coba. Oke, 1. Oke, boleh deh. Boleh. Siapa? Rido. Siapa lagi? Apa Rizi, Bu? Apa tuh? Silakan. Siapa lagi? Saya tunjuk ya. Bu, ini Bu. Oke, sebelum. Oke, silakan.
tangannya. Rian dan Niki melihat perubahan sikap Dika, mencoba menghampirinya, namun percakapan mereka justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Dik, lu kenapa sih dari tadi diem aja? Gak kenapa-napa. Ah, bohong, lu biasanya paling lari di kelas. Kurang, emosinya kurang ya. Emosinya kurang ya. Kurang. Dika tambah punya. Dika tambah. Dika di tengah dong. Dika di tengah. Dika di tengah. Dik. Dik, kuy. Ya, Dika di tengah berarti. Masih. Kurang. Nggak jelas. Dik, lu kenapa sih dari tadi diem aja? Gue gak kenapa-napa. Apa? Paling capek di kelas? Ya, kemarin juga khusus banget hari ini. Gue lagi capek aja. Capek apaan? Dari istirahat pertama udah capek. Ya capek aja. Emang aku tuh gak boleh capek. Sangar, gue jadi wah. Oh, bener dong berarti. Terus aja dari tadi bete. Kalian bisa gak sih gue usah ikut-ikutan komentar? Lah, kita kan cuma nanya. Cewek harus gimana? Kita juga kan. Iya, Bu. Mau dong, yuk. Sini. Ulang. Emosinya kurang ya. Oke, ulang dulu lah. Mulai 1, 2, 3. Dik, lu kenapa sih dari tadi diem aja? Gak kenapa-napa gue. Ah, bohong, biasanya kapan kenapa di kelas? Iya, baru juga khusus banget hari ini. Gue lagi capek aja. Capek apaan? Lu baru jam istirahat pertama udah capek. Ya capek aja, gue gak boleh capek. Lu bete gara-gara dimarahin dulu tadi ya? Udah lah, gue gak pengen bahas itu. Wah, bener dong berarti. Pantes aja hari ini jadi bete. Kalian bisa diem aja gak sih? Bisa ikutan komentar. Lah, kita kan cuma nanya. Cara nanya lu gak enak didengar. Ya elah, orang bercanda dikit doang. Semua orang bisa bicara terus. Terus pokoknya gimana? Kita diem aja gitu. Terus asik doang. Minimal di kondisi orang lah. Kalau ada masalah ya ngomong yang jelas, jangan kayak gitu dong. Gue gak tipe orang kok. Tapi cara ngomong itu jadi langsung. Ya karena gue lagi capek banget. Ya udah sih, kalau lagi capek mah jangan nyolot. Oke. Bisa ya. Oke. Apa bahas gimana? Nah, kita kasih applause dulu. Bukan apa emang dia sendiri. Iya kan emang kayak. Emang diri sendiri. Kayak gak sedih-sedih kan. Sedih sih begitu. Nah, teman-teman udah dapat belum tadi kejadian tadi tentang apa? Dika kenapa? Ya bad mood dari awal juga sudah bad mood gitu ya. Karena tadi ada ditegur sama orang tua, ditegur sama guru dan juga ada problem masalah orang tua dan juga aktivitas dia ekskul. Dan habis itu dia ditanya oleh Rian dan Niki, ternyata pertanyaan mereka malah membuat si Dika makin jengkel gitu ya. Oke, nah coba kita lihat dialog pertama itu mencerminkan teman yang bisa berempati dan asertif atau bukan? Bukan. Oke, nah mari kita lihat dialog kedua. Silakan dibacakan. Oke, silakan permainkan dialog kedua. Dik, lu tumben banget datang dari pagi. Biasanya baru masuk kelas juga udah paling rame sendiri. Gue lagi bahas aja, masih ngantuk. Ya kan sih, dari tadi itu juga cuma duduk doang kayak biasanya. Ya, gue lagi capek. Pas tadi di kelas masih kepikiran ya, soalnya habis itu muka lu langsung berubah. Iyalah, malu banget gue asli. Udah gak bisa jawab, ditegur dulu udah gimana mas. Guru tadi juga ngomongnya bikin lumayan kepikiran sih. Ah gitu lah, lu semalam gue dimarahin orang tua gara-gara nilai ikut terus. Jadi rasanya pagi ini udah penuh banget. Wah, pantas aja lu kelihatan capek banget hari ini. Iya, terus nanti pulang sekolah masih asku sampai sore. Gue udah gak ada senang sebenarnya. Kalau lagi nemu kayak gitu, emang anda diceritain sih. Makanya gue pengen diem
Tiga menit lagi ya. Bu. Sama-sama. Ibu. Kamu selesai ya warnanya? Salsa Mehrunisa ibu. Salsanya satu lagi? Saya bu. Salsa siapa? Salsa Zahra. Salsa Zahra. Oke. Siapa lagi yang namanya sama ya? Rafa bu, Rafa. Berapa? Ada salah deh. Sama Isu. Kasih bisa dibeli. Iya ada tiga. Lima dua lima satu. Iya. Oke, ada semua ya? Sudah semua ya? Oke, kita bahas ya bersama-sama. Oh, sudah tulis. Oke. Oke, kita bahas terus bersama-sama ya. Apa perbedaan yang kamu lihat dari kedua dialog yang tadi? Ada yang ingin jawab? Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab jawaban Bapak. Silakan dijawab jawaban Bapak. Dialog pertama, perbedaannya. Kedengeran nggak teman-teman? Kurang Pada ngecat. dialog pertama, mereka tidak mengetahui perasaan Dika. Mereka malah mengajaknya bercanda dan dibuat kesal. Pada dialog kedua, teman-teman Dika awal-awal menanyakan perasaannya dan tidak memaksanya. Oke, benar ya. Yang pertama itu teman-temannya kurang bisa memahami perasaan Dika ya. Ketika Dika kesal, malah dia malah bertanya, makin bertanya ya. Dan teman-teman dan anak-anak, yang paling penting nih, ketika kita melihat teman kita sedang kesal, hindari kata kenapa. Justru kenapa itu terkesan seperti kita lagi diinterogasi, iya nggak sih?
Bagaimana perasaan Dika pada dialog kedua? Nyaman, tenang. Karena tadi ya, kalau kalian perhatikan dialog yang kedua itu tidak ada kata lu kenapa. Kamu masih merasa kesal ya karena kejadian tadi. Jadi kita kasih labeling nama emosinya. Kamu masih kesel ya? Lu masih kesel ya? Daripada lu kenapa. Nah kayak gitu cara bertanya yang berempati. Lalu yang keempat, sikap apa yang membuat seseorang merasa didengar dan dipahami? Hargai, empati, asertif, apalagi kalian jawabnya? Oke Farhan, jawabanmu apa? Ya kamu.